Perkenalkan, nama saya Gabriela Certi Saragi. Saya Berlianda tahu. Jadi, kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang materi kelompok sosial. Poin-poin yang akan kami bahas ada 3, yaitu dasar-dasar kelompok sosial, jenis-jenis kelompok sosial, partikularisme, dan eksklusivisme. Yang pertama masuk pada pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Dasar-dasar kelompok sosial. Yang pertama adalah faktor keturunan yang sama. Bisa mengacu pada keturunan dari satu nenek moyang atau konsanguinitas, yaitu hubungan perkawinan antara orang-orang yang memiliki nenek moyang biologis yang sama, biasanya hingga sepupu kedua. Orang cenderung lebih suka berhubungan dengan orang yang sama dengan diri kita. Yang kedua adalah faktor kepentingan yang sama. Kelompok yang terbentuk karena kepentingan bersama adalah kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, seperti kesamaan hobi atau pekerjaan. Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Lalu yang ketiga ada faktor geografis dan daerah asal. Pembentukan kelompok sosial berdasarkan faktor geografis adalah kelompok sosial yang terbentuk karena persamaan letak tempat tinggal, sehingga dapat menjalin komunikasi yang intens dan secara bertahap membangun sebuah ikatan yang terlihat dalam pembentukan kelompok sosial. Contohnya adalah RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga. Lalu yang keempat ada pembentukan kelompok sosial berdasarkan faktor kesamaan nasib. Artinya berbagai individu memiliki kesamaan tujuan yang harus dicapai, sehingga dapat membentuk kelompok sosial. Contohnya adalah kelompok intelektual dan kelompok pecinta alam. Selanjutnya di materi yang kedua, kami akan membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama adalah in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai kelompoknya sendiri. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai kelompok yang berbeda atau tidak termasuk kelompoknya. Yang kedua adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan suatu kelompok yang dibentuk agar dapat melaksanakan suatu tugas tertentu. Kelompok ini terbentuk secara resmi. Lalu kelompok informal adalah salah satu jenis kelompok yang ada dalam masyarakat maupun organisasi. Kelompok informal ini dapat memiliki beberapa bentuk, yaitu klik. Klik adalah kelompok-kelompok ideal yang mempunyai peranan positif dalam membangkitkan motivasi belajar dan menunjang adanya keberhasilan mengenai studi ataupun dalam pengembangan kepribadian yang dimiliki oleh seorang anak. Yang kedua ada subklik. Subklik ini adalah beberapa anggota dari suatu klik dalam organisasi dan membentuk suatu kelompok bersama-sama dengan orang-orang di luar organisasi. Yang ketiga adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok dengan jumlah anggota yang relatif kecil, interaksi antara anggota berlangsung intens, dan memiliki hubungan atau emosional yang kuat, serta bertahan lama. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga. Lalu kelompok sekunder adalah kelompok yang terbentuk karena hubungan antara anggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya adalah sekolah dan Perhimpunan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang keempat adalah kelompok persahabatan dan persaudaraan. Kelompok persahabatan dan persaudaraan adalah salah satu kelompok informal. Kelompok ini muncul karena anggotanya telah saling mengenal dengan baik sebelumnya dan memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Yang kelima adalah paguyuban dan patembayan. Paguyuban merujuk pada perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, di mana hubungan antar anggota cenderung erat dan berdasarkan ikatan emosional yang kuat. Sedangkan patembayan merupakan perkumpulan yang bersifat lebih sementara dan formal. Lalu ada membership group dan reference group. Membership group yaitu suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Dalam ilmu sosiologi, membership group adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan dan tergabung bersama. Tujuan adalah memberikan wadah bagi individu agar saling berinteraksi. Sedangkan reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompoknya, untuk membentuk kepribadian. Ada 2 tipe reference group. Yang pertama, normatif, menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang, dan tipe perbandingan, pegangan bagi individu untuk menilai kepribadiannya. Lalu ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sama.
Okupasional diambil dari kata okupasi yang berarti menempati tempat atau objek kosong yang tidak mempunyai penguasa, sehingga orang-orang dapat memonopolinya. Kelompok volunteer adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama tetapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Terjadinya kelompok volunteer karena beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan kasih sayang. Lalu ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar mereka. Contohnya, perkumpulan pelajar atau mahasiswa. Ciri-ciri kelompok teratur memiliki identitas kolektif yang tegas, memiliki daftar anggota yang rinci, memiliki program kegiatan yang terus-menerus diarahkan kepada pencapaian tujuan yang jelas, memiliki prosedur keanggotaan. Selanjutnya adalah kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur terbagi menjadi 3, yaitu kerumunan, kerumunan yang bersifat sementara, dan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Lalu kerumunan yang bersifat sementara terbagi menjadi 3, yaitu kumpulan yang kurang menyenangkan, kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik, dan kerumunan penonton. Dan yang terakhir, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma, seperti kerumunan yang bertindak emosional dan bersifat immoral. Menurut Cohen-Jaraningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan atau hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karakteristik lembaga sosial antara lain memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib atau tradisi, usianya lebih lama daripada anggota, memiliki ideologi, memiliki alat kelengkapan, dan memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Di sini ada lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga hukum. Lembaga ekonomi mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan transaksi jual beli. Fungsi dari lembaga ekonomi seperti memberikan pedoman pertukaran barang, memberi pedoman tentang ketenagakerjaan, memberi pedoman tentang mendapatkan bahan baku, serta menetapkan harga jual barang di pasar. Lalu ada lembaga politik. Lembaga politik mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintah daerah dan pemerintah negara. Contohnya, DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Fungsi lembaga politik yaitu mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang, berfungsi sebagai mengontrol atas konflik yang terjadi, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Dan ada lembaga hukum. Lembaga hukum yang memiliki tugas menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat, baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal. Fungsinya melindungi warga masyarakat, memberikan sanksi, dan memberikan pedoman perilaku masyarakat. Pengertian partikularisme. Partikularisme kelompok adalah di mana seseorang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, dan lainnya. Dalam masyarakat, partikularisme sering terjadi pada mereka yang hanya memedulikan diri sendiri yang menyebabkan munculnya sikap egois dan kecenderungan tertutup dengan kebudayaan lain, sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Ciri-ciri partikularisme ada individualis, mementingkan kepribadian pribadi, heterogen, berpandangan yang berbeda-beda, mobilitas tinggi, memiliki atau menghadapi perubahan dengan cepat, berorientasi pada rasional fungsi, mengedepankan logika dan teknologi. Contohnya, memilih teman berdasarkan latar belakang, seperti asal daerah atau asal keluarga. Selanjutnya saya akan bahas tentang eksklusivisme. Eksklusivisme kelompok adalah sebuah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati kelompok. Ciri-ciri eksklusivisme ada 3, yaitu memisahkan diri dari masyarakat, bersikap apatis, dan cenderung menghindari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari banyak orang. Contoh dari eksklusivisme adalah suatu budaya terpencil yang memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh oleh budaya yang sedang berkembang
agar budaya yang mereka percayai tidak berubah karena sudah menganggap budayanya baik. Contohnya adalah suku Baduy dan suku Mentawai.